Shalom saudaraku, selamat malam. Mari kita belajar untuk mensyukuri setiap pemberian, setiap jawaban dari doa-doa kita dari Tuhan. Karena kita yakin bahwa apapun pemberian Tuhan, apapun jawaban Tuhan atas doa kita, tidak pernah salah. Karena Tuhan senantiasa memberi tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sejenak sebelum kita mengistirahatkan badan kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan malam hari ini mampu membuat kami mensyukuri segala sesuatu yang kami alami, yang kami dapatkan dalam kehidupan kami. Karena pemberian-Mu tepat dan terbaik di sepanjang kehidupan kami. Amin. Markus pasal 2 ayat 12. Orang itu pun bangun segera mengangkat tikarnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapati sebuah kenyataan bahwa doa-doa kita tidak dijawab atau jawaban Tuhan atas doa kita berbeda dengan apa yang kita minta dan kita inginkan. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan, ini tidak tepat untuk hidupku. Aku minta A tapi kok mendapatkan B. Aku minta A tapi kok Tuhan tidak menjawab. Padahal saudaraku, Tuhan senantiasa menyediakan. Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kita. Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatu yang tepat. Tepat waktu, tepat tempat, dan segala sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sama seperti orang yang lumpuh. Ketika melihat temannya lumpuh, dia menderita karena sakit lumpuhnya. Maka 4 orang mencoba untuk membawa si lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus. Dengan harapan supaya si lumpuh ini mendapatkan mujizat dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka, saudaraku, menjalani sebuah perjalanan yang sangat sulit, mereka harus membawa si lumpuh dengan tempat tidurnya atau tikarnya, perjalanan yang cukup jauh. Kemudian ketika hampir masuk ke rumah di mana Tuhan berada, di situ banyak orang dan tidak bisa masuk melalui pintu. Maka mereka mempunyai ide yang kreatif. Mereka membawa si lumpuh itu ke atap dan menurunkan si lumpuh itu dari atap pas di depan Tuhan Yesus. Dengan harapan, dengan doa bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan bagi si lumpuh itu. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat si lumpuh yang ada di depannya, apa yang Tuhan katakan dan lakukan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Saudaraku, jawaban Tuhan Yesus atas keinginan 4 orang dan si lumpuh itu tentu berbeda. Mereka ingin si lumpuh itu sehat, si lumpuh sakit, yang sakit itu sembuh. Tetapi jawabannya, dosamu sudah diampuni. Seolah-olah menganggap bahwa si lumpuh itu berdosa. Dan mereka merasa kok tidak sama dengan yang saya harapkan. Setelah kejadian berikutnya, setelah si lumpuh diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan Yesus pun juga mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, memang Tuhan Yesus tidak mengatakan engkau akan sembuh, tidak. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa orang itu, dan orang itu merasa diampuni dosanya, dan ketika Tuhan Yesus mengatakan angkatlah tilammu, dia betul-betul bangkit, mengangkat tilamnya
dan berjalan. Dia pun mendapat kesembuhan dan semangat hidupnya kembali lagi ia alami. Saudaraku, kadangkala orang-orang pada waktu itu mengalami sakit penyakit itu karena dosa. Ketika seseorang terbelenggu oleh dosa, merasa bersalah, maka semangatnya itu semakin berkurang dan putus asa. Itulah yang kadangkala membuat seorang dia lumpuh dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosanya, itu bukan suatu pemberian salah, tetapi awal dari kesembuhan, awal dari jawaban atas keinginan 4 orang dan si lumpuh itu. Ketika si lumpuh merasa dosanya sudah diampuni, ketika si lumpuh merasa dirinya sudah terima oleh Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bangkitlah dan angkatlah tilammu, maka ada semangat, ada kekuatan kembali untuk si lumpuh bangkit dan benar-benar mengangkat tilamnya dan dia sembuh. Rupanya saudaraku, untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakitnya, si lumpuh harus menjalani proses yang panjang. Mau dibawa teman-temannya menghadap Tuhan Yesus, kemudian dosanya diampuni dahulu. Setelah merasa terampun dosanya, maka dia harus dengan semangat yang kuat bangkit dan mengangkat tilamnya, dan ia baru mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat. Tuhan tidak pernah salah menjawab doa-doa. Seringkali berkat dan jawaban-jawaban doa yang berbeda dengan apa yang kita doakan dan kita inginkan, kadangkala lebih tepat untuk kita, dan kadangkala pula merupakan awal dari proses kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, sama seperti lumpuh tadi, yang pertama, jangan langsung mengatakan, Tuhan, aku kok belum mendapatkan jawaban doa darimu. Apa yang kau berikan untukku kok berbeda, Tuhan? Apa ini salah? Kemudian yang kedua, saudaraku, mari kita berjuang dan mau mengikuti proses agar kita akhirnya mendapatkan segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mari kita belajar untuk mensyukuri segala sesuatu dan apapun itu yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita mensyukuri segala sesuatu dan apapun itu, setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan Tuhan untuk semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat kepada kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, kami rindu biarlah kami boleh mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, peristiwa apapun yang menimpa kami, agar kami kuat menjalaninya, agar kami mampu semakin dekat dengan Tuhan, agar kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, dan kami pun akan berhasil mendapatkan segala sesuatu yang kami rindukan, yang kami inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pelayanan kami, khususnya di gereja kami masing-masing, Engkau berkati. Dan kami pun dalam pelayanan menjadi berkat bagi rekan-rekan seiman kami di gereja kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalani kehidupan dengan penuh syukur saudaraku, agar kita bahagia dan kuat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.